ini forum internet itu ya, ini hanya untuk merumuskan strategi. Gitu mungkin dari. Iya, menit belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjadi underdog dari partai politik. Ketemu itu bebas untuk bergerak. Ketika ketemu sudah menjadi underdog atau tim, mungkin ini keputusan yang juga teman-teman untuk jadi relawan apa segala macam. Tapi tanpa ketemu sadari bahwa ketika ketemu sudah underdog, kata lain dari underdog atau relawan itu ketemu susah untuk beruang gerak, susah untuk membuat pindah ke sini. Melihat situasi atau melihat tindakan-tindakan yang dengan punya ini kan ketemu lagi memperbaiki untuk jelang pemilu 2024 ini baik aman dari atau dari politik identitas, politik uang, politik agama dan lain sebagainya. Kalau menurut beda untuk hindari tempat karena kalau katong jadi relawan kata lain ya katong susah untuk buka ruang gerak, artinya katong susah untuk bergerak karena seakan-akan katong sudah ikat oleh partai politik. Misalnya kalau kita ada aturan HDP organisasi, ketika kita sudah gabung dalam relawan itu kita susah untuk kontrol keluarga, kontrol ruang lingkup kehidupan sehari-hari tentang politik, apa itu politik, kita susah untuk kasih tahu karena memang kita punya tujuan bahwa kita mesti harus memenangkan seseorang kampung kampung atau wilayah-wilayah yang memang kita tempat. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Memang karena ada dua konkret ya. Jadi aku merasa yang yang disebutnya nggak punya demokrasi gitu ya, berkembangnya demokrasi. Nah, itu menjadi blok susu panas dua kemudian menjadi mekanisme melawan itu pun menjadi satu panas sebuah legalitas bahwa ketika coba bisa mendapatkan investasi dari yang lain karena satu bingkai tadi karena hanya fokus di target untuk memenangkan caleg tersebut gitu ya. Dan menurut itu memang penting kiranya untuk orang muda memilih sebuah langkah memang dibikin strategis inklusif bersih untuk mengawal demokrasi. Pisang apa? Nah, itu yang memang Pisang tokol ke pisang sambal. salah satu masukan yang baik. Tokol. Saran. Nah, boleh deh ini. Dua pisang tokol. Hari ini bantu dulu gitu, masalah dulu yang masuk gitu. Karena dimobilisasi oleh parpol. Terlepas dari itu mungkin kan mereka mempunyai etikat atau niat yang baik untuk bisa mengubah sistem demokrasi kita atau masyarakat kita, kesejahteraan masyarakat. Nah itu kembalikan ke baca tersebut. Nah bagaimana orang muda melihat, apalagi kamu tahu sendiri bahwa aku masih berada di ranking 4 gitu ya, termiskin gitu ya. Bagaimana kamu menyikapi itu? Masih ada intimidasi terhadap kaum marginal. Mereka mengatakan akan menerimanya dan akan foto, tapi setelah itu mereka merobek kertas suara di dalamnya. Jadi otomatis kan suaranya itu hangus. Nah, di sini kita lihatnya kenapa mereka itu sebegitu bencinya terhadap demokrasi dan lain sebagainya, apalagi yang dinamakan sistem. Biasa kita lihat itu di dinding-dinding ada yang fuck the police, fuck the system dan lain sebagainya. Nah kalau sejauh yang kita amati sudah banyak sekali mahasiswa yang terkontaminasi oleh ideologi-ideologi seperti itu. Di situ beta sempat berdiskusi dengan seorang teman lagi. Dia bilang kekuasaan mastad atau apa bahasanya itu, yang dimana itu mereka memperbudak dan mengalinasi masyarakat. Oleh karena itu mereka tidak ingin diperbudak dan bahasa mereka selalu mengatasnamakan
kebebasan. Nah, mungkin di sini kita mau berdiskusi persoalan itu. Parpol gitu, karena menjadi untuk masuk ke parpol itu katong dibuktikan dengan KTA parpol atau partai tersebut kan. Nah namun misalkan lebih spesifiknya ke relawan misalnya, relawan itu orang punya KTA, jadi dia cuma berada pada salah satu kelompok relawan yang dimana dia berusaha untuk misalkan memenangkan dia punya kandidat dan sebagainya. Namun kalau misalkan disampaikan oleh Kakak Amir tadi, kita simak bahwa bicara soal relawan ini kan otomatis atau mesti melihat dari kira-kira relawan ini dia cuma merangkul kelompok kecil atau kelompok besar juga. Karena bicara relawan itu di dalamnya juga ada misalkan ada orang muda, ada mahasiswa, bahkan ada orang-orang tua yang di situ. Nah kalau misalnya kita agak di sisi kita agak tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Amir, karena kalau misalkan disampaikan oleh Kakak tadi bahwa Katong berusaha untuk memantau dan yang Katong inginkan adalah pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang bersih dari politik uang, politik keluarga dan lain sebagainya. Nah, beta berpikirnya begini, di sisi lain Katong mesti berada dalam relawan itu agar supaya Katong melihat kira-kira dalam konteks relawan yang dimaksud dalam parpol ini yang Katong berusaha membaca strategi di dalamnya kayak apa gitu. Biar Katong memahami, bukan persoalan Katong cuma rongrong sistem, tapi Katong berusaha untuk masuk untuk mengetahui apa yang kira-kira dalam kelompok relawan ini apa yang dong pikirkan untuk memenangkan dong kandidat itu dengan cara-cara bagaimana. Karena kan Katong pengen pemilu yang bersih nih, berarti Katong berusaha untuk masuk ke dalam. Artinya Katong berperan penting, tapi Katong melihat kira-kira apa yang dong buat dalam kelompok relawan ini, begitu. Jadi yang beta kurang setujunya di situ. Nah, beta di sini punya satu pemikiran yang berbeda dengan kata Amir, bahwasannya tidak salah kalau misalkan hari ini Katong berusaha untuk masuk ke dalam kelompok relawan itu agar supaya Katong melihat, Katong mengetahui, karena kan Katong pengen bahwa pemilu kali ini pemilu yang bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Katong berusaha untuk masuk ke dalam gitu. Setidaknya Katong menjadi tanpa dong sadari Katong menjadi fungsi kontrol di situ. Nah, Katong kembali kepada kelompok ini, Katong mengevaluasi, oh ternyata dalam kelompok relawan itu dong kerjanya begini, apa yang Katong mesti atasi gitu. Kira-kira dari beta seperti itu, karena namanya teman-teman. Nah, kemudian menanggapi bahasanya Ical. Jadi sebenarnya Ical, karena belum ada yang mau menanggapi kan? Ya maaf, izin ya. Sebenarnya gini Ical, teman-teman kiri ini beta juga tidak menyalahkan gitu ya, karena beta bukan mengiyakan juga gitu, tetapi memang ada beberapa hal yang memang harus kita lihat kembali. Jadi memang bukan anti demos gitu ya, teman-teman ini bukan anti demos, tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa sebuah bisa kita bilang apa, rekam jejak negara Indonesia ini yang memang membuat bisa jadi ada trauma tersendiri gitu ya. Dalam artian orang-orang muda ini melihat lebih flashback lebih jauh ke belakang 5 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Indonesia itu dia terbentuk seperti apa. Nah, Indonesia menjadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencederai proses demokrasi itu sendiri, sehingga kita perlu berada di sini. Artinya bahwa yang dibahas kita hari ini adalah peran orang muda. Nah, mengapa orang kiri, teman-teman itu mikir kiri itu, tahu teman-teman kiri dulu itu kan ada teman-teman kiri yang memang bisa kita bilang bertentangan dengan teman-teman yang paham tentang untuk generasi milenial muda. Terus kan kita yang hubungi kebetulan. Responnya itu adalah kita ini jadi narasumber, karena dia termasuk salah satu figur yang cukup berpengaruh juga di Universitas Patimura, karena dia tuh senior di LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, pas beta hubungi dia kirim tor, responnya dia pertama adalah nanti anak minta izin di anak laki dulu. Oke, mungkin memang dalam itu memang sudah jadi dong kewajiban mungkin
lalu besoknya dia konfirmasi lagi kalau Caca yang marah, Ana sih bisa gabung karena ini di luar Ana punya kemampuan. Padahal posisinya dia ini adalah calon anggota DPR Kota Ambon, baru sekretaris muda milenial dari suatu partai yang ada. Jadi di benak beta bahwa kok isinya tuh yang beta skeptis sekali. Nah, jadi rencananya kan ketemu dari perempuan Cipayung ini ingin supaya atau melihat nih, ada dukungan sama sekali dari perempuan-perempuan yang duduk di anggota legislatif. Makanya advokasi yang beberapa soal kasus kekerasan seksual itu sempat mandek. Padahal kalau misalkan kita pikir-pikir kalau misalkan ada bantuan dari perempuan-perempuan yang duduk di kursi-kursi DPR itu akan lebih mempermudah atau punya jalur advokasi. Perempuan muda ini memang punya kontribusi dan pemikiran untuk menyuarakan suara perempuan atau hanya sekedar kemudian persoalan tadinya seperti bilang jadi relawan partai itu belum. Ya, kebetulan kita tergabung dalam koalisi milenial inklusif yang dibentuk sama teman-teman DPP Maluku. Nah, di situ ada kami mengawal beberapa macam isu ya. Nah, itu ada isumis dan disinformasi, terus kemudian ada isu difabel, terus isu pemilu dan isu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak dan diskriminasi yang terjadi di wilayah Maluku khususnya. Nah, karena fokus kita pada hari ini yaitu terkait dengan pemilu. Nah, dari apa yang tadi saya sudah menyimak terkait dengan teman-teman yang sudah sampaikan terkait dengan pemilu yang dari koalisi kaum kiri, terus kemudian relawan pemantau pemilu, relawan pemilu. Nah, kalau dari beta sendiri, beta lebih mengutip seperti apa yang tadi seperti yang kemarin-kemarin yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku yang di Bailego. Nah, itu sempat ada pertanyaan yang sama seperti yang disampaikan oleh Ican itu yang dari kaum kiri ini. Nah, kaum kiri itu kan mereka berupaya untuk golput ya. Nah, kalau dari perspektif Ketua KPU Provinsi Maluku, nah itu dia mengupayakan untuk bagaimana peran kita sebagai anak muda untuk memberikan edukasi kepada mereka yang kaum kiri itu untuk tidak golput. Nah, karena kalau berbicara untuk demokrasi, kita negara NKRI itu usahakan tidak boleh golput. Itu harus memilih, terserah dia mau pas di suara mau pilih semua calon, nah itu terserah, itu haknya. Yang penting dia datang memilih. Nah, yang namanya kaum kiri itu kan sudah dikatakan yang golput ini dia tidak mau datang untuk memilih. Nah, kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Kenak terkait dengan edukasi literasi digital. Nah, ini peran kita sebagai anak muda, sebagai kita pemuda. Nah, bagaimana kita mengedukasikan kepada kaum pemuda, baik di wilayah lingkup sekolah maupun di wilayah lingkup universitas terkait dengan peran penting literasi digital ini seperti apa, apalagi untuk menjemput momentum pemilu ini. Banyak edukasi, banyak informasi-informasi yang istilahnya hoax yang menimbulkan unsur sara, yang dimana kandidat satu dengan satu yang lain dia saling memfitnah untuk menjatuhkan pasangan calon dari pasangan calon yang lain. Nah, kemudian untuk dari relawan pemilu ini, nah seperti yang tadi sudah disampaikan teman-teman tadi, kita lebih ke sifat relawan pemilu itu ketika ketemu tergabung dalam salah satu kandidat. Nah, kalau dari beta sendiri sih, beta lebih memposisikan diri untuk netral begitu. Nah, di mana katong sebagai anak muda buat suatu lembaga pemantauan pemilu yang sifatnya itu netral, tidak ada terlibat dengan satu kandidat yang manapun. Nah, supaya di situ katong bisa lihat yang siapa betul-betul kerja untuk tidak ada memecah belakan masyarakat begitu. Nah, istilahnya kalau ketong masuk dalam relawan pemilu, kalau ketong sudah terlibat dengan satu kandidat, otomatis ketong akan kerja untuk dia saja begitu. Nah, tapi kalau ketong memposisikan diri untuk netral, itu kan ketong betul-betul mengawasi
ketika terjadi kecurangan-kecurangan atau ketika terjadi diskriminasi atau ada yang tidak mendapat hak pemilihnya itu, kayak contoh kecil seperti penyandang disabilitas. Makanya yang kemarin waktu pada saat kegiatan sama ketua KPU, beta selalu tekankan bagaimana katong sebagai anak muda ini katong mengawal yang penyandang disabilitas ini, karena biasanya itu yang terjadi diskriminasi pada saat pemilu itu lebih cenderung untuk penyandang disabilitas. Nah, baik untuk akses sarana dan prasarana, terus kemudian baik untuk dia punya hak memilih. Nah, maka kayak kemarin contoh itu yang dibuat oleh TPPN ini, dari tadi saya lihat sebenarnya ini cukup banyak masukan, banyak informasi yang kita baru dapat, dan diskusi ini kayaknya luar biasa sekali ya, bisa ngobrolkan semua. Kita lihat adalah sebenarnya katong melihat pemilu 2024 ini harus ada, beta lihat ada masalah tentang golput lah, segala macam hal, dan beta pengennya katong sebagai anak muda itu langsung membuat gebrakan, entah itu gebrakan atau campaign yang langsung katong bikin di katong sosial media masing-masing. Menurut beta itu programnya katong bikin di campaign, dan katong harus siarkan di sosial media, dan katong juga harus buat salah satu gebrakan dengan mungkin katong langsung datangi setiap orang gitu, menurut setiap orang, entah itu katong bikin di tempat-tempat yang memang akan ramai, misalnya di lapangan Merdeka, atau bagikan selembaran-selembaran tentang pemilu, dan bagaimana supaya katong bisa bisa menyuntik seseorang itu supaya dia langsung bisa ikut memilih di tahun 2024. Mungkin katong bisa bikin selembaran tentang jangan golput, atau mungkin stiker-stiker yang bisa katong kasih itu supaya katong bisa jadi bisa bikin campaign tentang pemilu 2024. Itu sih. Dan beta rasa kalau katong cuma sekedar hanya kumpul saja, bicara saja, tapi sing ada realisasi yang katong lakukan, berarti otomatis itu sia-sia saja gitu. Dan menurut beta kalau di dunia sosial sekarang yang katong gampang saja untuk menyebarkan informasi, dengan katong melakukan campaign langsung di katong sosial media, dengan mungkin nanti katong bikin selembaran entah itu dari Canva atau apa, itu nanti wajib dari katong masing-masing nih, katong share di katong sosial media. Entah itu katong share nanti di katong WhatsApp kah atau apa. Terus juga katong harus bikin yang tadi kita bilang, katong langsung turun ke lapangan tempat yang paling ramai di kota Ambon itu di mana, misalnya lapangan Merdeka, katong bagikan selembaran tentang edukasi tentang pemilu 2024. Itu sih menurut beta yang katong harus turun ke lapangan. Itu sih. Terima kasih. Artinya beta di sini mendengar teman-teman muda, artinya supaya beta kedepannya strategi untuk mempengaruhi mindset orang muda seperti apa itu beta dengar dari teman-teman. Tadi beta ikut merasa cukup berbahagia atas saran dan masukan teman-teman. Jadi tadi seperti yang dia katakan bahwa kita lebih banyak menulis untuk mempengaruhi mindset orang muda. Artinya supaya orang muda itu jangan berpikir tentang golput. Sebenarnya kalau berpikir tentang golput itu ya sebenarnya kurang berpikir maju sih. Cuman ada satu kekhawatiran seperti ini. Artinya kita kasih contoh di 2019 di Maluku Tengah itu DPR-nya orang muda banyak. Tapi kepedulian mereka terhadap orang muda ketika mereka terpilih itu hilang. Itu yang gak rasa aneh sih seperti itu. Artinya mungkin di 2024 ini ketemu orang muda lebih banyak menetapkan tokoh-tokoh muda yang punya kreatif, punya inovatif supaya ke depan ketika terpilih dia bisa berpihak kepada kita orang muda. Mungkin seperti itu. Satu hal lagi mungkin beta ulang juga dong, kebetulan di Ketum Teridu kan ada RPA, Relawan Perempuan dan Anak. Artinya selama ini itu baru dong inisiasi kasus itu di Jawa. Baru kemarin yang ada yang di KKT itu. Ya mungkin ke depan Ketum bisa berkolaborasi bersama mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain, sudah persilakan. Bahwa demokrasi kita ini tidak saja itu pertama. Saya kenapa golongan kiri ini lebih ditutup karena memang demokrasi kita itu tidak baik-baik saja. Maka peran anak muda di sini di mana untuk mengatasi ini? Apa yang disampaikan oleh kakak tadi dari mana? Saleman Pelo yang memberikan masukan bahwa kita harus bentuk badan
pengawas pemilu yang memang intensif untuk menyuarakan supaya suara-suara yang nanti misalnya ketua KPU yang menyatakan bahwa suara-suara stabilitas ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Misalnya saya pikir kalau hanya kita mengawal dari tingkat bawah agak sulit juga karena kita tidak tahu bagaimana KPU atau Panwas, Bawaslu dan sebagainya. Apakah mereka tidak ada tangan langsung dari cukup partai politik masuk ke sana, kayak gitu. Makanya kita tidak hanya sebatas kalau kita bentuk badan tingkat bawahnya saja, tapi kita harus juga mengawasi bagaimana sistem yang kemudian dimainkan oleh KPU dan juga Bawaslu. Karena tidak menutup kemungkinan dengan sampai ada cukup partai politik yang kemudian masuk ke situ. Kira-kira seperti itu. Itu masukan beda. Terima kasih. Kerawanan kepemiluan itu ada dan kelihatan, dan mungkin kita bukan lembaga legislatif atau lembaga partisipatif yang memiliki notabene badan hukum kayak KPU dan Bawaslu, tetapi minimal kita sebagai kader partisipatif yang tidak dibayar negara gitu, sebagai warga negara yang baik, dalam artian melihat sesuatu yang tidak baik, ada kecurangan di dalamnya, ada lembaga hukum yang bisa dipercayakan di negara yang bisa melapor gitu kan. Sekarang kan sudah ada terbuka hotline gitu ya, baik KPU maupun Bawaslu ada hotline untuk menghubungi adanya kecurangan, sehingga bukan berarti kita meragukan atau tidak meragukan KPU dan Bawaslu. Semua lembaga itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi setidaknya kita melakukan apa yang pantas dan harusnya kita lakukan sebagai orang muda untuk mengawal demokrasi yang baik gitu. Walaupun memang pada saat ini demokrasi kita dianggap tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan kritik kita semua. Artinya kita peduli terhadap Indonesia ini, kita peduli terhadap demokrasi kita, sehingga kita memastikan bahwa bahkan ada teman-teman kelompok kelompok kiri pun mungkin mereka peduli ya dengan kuota 30% itu. Ya jangan gitu. Jadi memang mari kita bicarakan memang hal-hal yang bisa menjadi gerakan kita bersama. Yang tadi ini sedikit sempat emosinya karena ada ke belakang, jadi kan diceritakan ada kode ya, mungkin ada kita bisa dengar jauh memang. Ada yang lain lagi? Silakan darinya. Abang? Belum? Cuma anak mudanya. Misalkan gini, beta lebih karena mungkin beta pernah lihat bahwa misalkan pada saat pemilu dan lain sebagainya, pemilu 2019 yang lalu itu bukan soal anak muda saja yang memilih golput, tapi ada juga orang tua yang dong lebih memilih golput karena dong berpikirnya bahwa dong punya pemikiran terhadap misalnya demokrasi atau politik itu yang dong beranggap bahwa sesuai dengan apa yang misalkan politik keluarga dan lain sebagainya. Jadi ada sekelompok orang tua yang mungkin dong lebih memilih golput juga gitu. Nah, apakah katong cuman hanya lebih spesifik memilih kepada anak muda, sedangkan ada juga katong punya orang tua yang dong berada pada situasi seperti itu. Nah, kalau misalkan itu adalah tugas katong, berarti katong hanya terfokus kepada orang muda. Nah, beta mau tanggapi sedikit terkait dengan yang tadi, misalkan ada sekelompok anak muda yang dong lebih memilih golput karena mungkin dong punya ideologi dan sebagainya. Beta berpikir dong sudah punya pengetahuan soal demokrasi itu. Namun di sisi lain beta melihat bahwa mungkin saja dong masih memiliki salah satu sifat egois yang dimana dong hanya melihat politik dari sisi kotornya saja. Nah, mungkin beta dari latar belakang mahasiswa dari Fakultas Fisik dan katong ya sering-sering proses perkuliahan, katong sering-sering membicarakan soal politik dan lain sebagainya, pemerintahan dan lain sebagainya. Beta melihat dari satu sisi, tapi beta melihat bahwa sebenarnya politik itu sing kotor seperti yang dipikirkan gitu. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang anak muda yang dong berpikir itu, bagi beta ada beberapa hal yang kita mau lihat bahwa mungkin salah satunya adalah egois dan lain sebagainya. Terus dong masih dong sudah punya pengetahuan soal itu, dong belajar. Kalau khususnya kalau kita soal itu dong belajar soal demokrasi, dong belajar soal politik. Kamu kayak tadi masih ada egois yang dong pikir lebih bagusnya golput saja gitu. Jadi katong sih hanya terfokus ke situ kayak anak muda yang misalkan tadi sekelompok orang itu. Tapi katong
mungkin lebih juga terfokus kepada kalau punya orang tua atau keluarga yang dong sing punya pengetahuan soal politik, soal demokrasi, ya kita kasih ingat begitu bahwa ternyata politik dan demokrasi itu begini, dia sing kotor seperti yang dipikirkan dan sebagainya. Mungkin kita tanggapin seperti itu. Kembali kan yang namanya golput. Tapi beta lihat ada beberapa kasus yang memang ini mungkin melatar belakangnya kenapa orang golput ya. Pertama, kalau bisa dibilang sebagai anak muda atau mahasiswa, ini bisa jadi karena memang letak geografis. Kalau misalnya yang saya tahu ya, untuk pemilihan itu memang sesuai dengan KTP, misalnya asalnya dari daerah SBB misalnya, dan dia itu harus memilih di SBB, sementara dia mungkin kuliah di luar kota. Nah, itu mungkin menjadi salah satu faktor kenapa orang itu memilih golput, karena dia mungkin juga memang bisa untuk memilih di daerah yang mungkin tepat di tempatnya dia sekarang ini, tapi memang mungkin itu dia rasa cukup membuang waktu, karena memang dia harus pergi ke tempat administrasi lah, apalah segala macam pengurusan dan sebagainya. Mungkin itu menjadi salah satu faktor juga sih sebenarnya. Dan yang kedua, masalah tentang orang tua. Memang ini adalah keresahan yang beta sering dengar kalau beta pulang ke beta pulang kampung. Pasti orang tua bilang begini, kayaknya saya nggak usah memilih lah, karena beta punya, atau biasanya dong bilang tuh, katong punya aspirasi, katong punya pemikiran mereka tuh kayak katong bilang kata nanti kasih bantuan apa, ternyata sing terrealisasi ketika dong jadi seorang DPRD atau apa, dong sing terrealisasi akan jadi kayak macam jadi trauma, kecewa dan lain sebagainya. Memang itu jadi polemik sebenarnya sih. Dan sebenarnya salah satu solusi dari hal itu adalah ketika nanti misalnya ada itu, memang katong harus katong juga harus kasih pemahaman sebenarnya kepada katong orang tua itu. Dan beta juga pernah bilang gitu, kayak beta misalnya beta sapu itu beta bisa dibilang tanta atau apa gimana sih, kayak itu kayak beta bilang dong kata katong harus pilih saja, katong walaupun katong kecewa tapi atau harus tetap pilih, karena katong punya hak sebenarnya sebagai warga negara adalah untuk memilih gitu. Dan sebenarnya untuk permasalahan untuk pemilu ini bukan hanya sekedar golput dan tapi memang katong ada juga yang kita lihat kayak serangan fajar lah, dan ada sampai kayak misalnya di 2024 di Februari ada beta dengar spekulasi bahwa 2024 katong saya boleh kemana-mana di bulan Februari, saya boleh kemana-mana karena nanti katong saya dapat serangan fajar gitu. Dan beta keluar di sana sampai bilang pokoknya tanggal 24 hari pemilihan katong saya boleh kemana-mana, tetap di rumah stay dan saya bisa kemana-mana. Itu sih kan jadi ya gitu. Karena beta jujur kalau misalkan kembali kepada beta kenapa kayak pertemuan yang kemarin di Baileo, terus pertemuan yang ini beta lebih tekankan kepada di kampung-kampung gitu, karena bagi beta gini, di Ambon ini sudah banyak kan, kota Ambon pusat kabupaten kota yang paling istimewa lah atau di Provinsi Maluku. Nah, beta kenapa lebih spesifik ke kampung politik atau demokrasi, karena yang berbahaya itu di kampung-kampung gitu. Atau di kota Ambon itu banyak sekali sosialisasi kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan politik dan sebagainya. Jadi banyak orang sudah mendengarkan hal sedemikian, namun kembali kepada katong punya kampung tersebut nih. Misalkan nih, beta lebih mengambil contoh beta kampung supaya lebih enak loh. Jadi kenapa sampai beta bilang lebih spesifiknya kampung? Ini beta mau kaitkan kadang punya orang tua di kampung dengan dong pemikiran bahwa katong lebih memilih golput karena katong trauma tahun depan dong bilang begini. Nah sebenarnya itu satu problema yang sangat urgent begitu yang katong mesti atasi. Karena beta mau sinkronisasikan dengan tadi misalkan ada kelompok muda yang dong lebih memilih golput. Sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah kelompok muda tadi. Misalkan begini, seketika kelompok muda yang dong memilih golput ini, itu dong kembali ke kampung, itu dong kasih pemahaman kepada katong orang tua bahwa saya usah pilih golput saja karena akan politik itu begini dan sebagainya. Yang katong kami kan dong punya pemahaman ini bawa ke kampung-kampung begitu. Nah katong mengatasi dari bawahnya begitu, dari akar rumput dari desa ini katong mengatasi dari situ. Beta punya satu pemikiran dan pandangan yang berbeda begini. Kenapa sampai di Baileo beta sampaikan bahwa beta setuju sekali dan beta sepakat dari Bawaslu punya salah satu tangan kiri yang SKPP itu. Beta paling setuju dengan
dengan itu dong punya program dong turun di desa bahwa politik dan demokrasi itu dia baik begini kita setuju sekali, tapi kesini sudah mau masuk dari 24 Februari SKPP itu belum ada gitu, dan itu beta jujur beta pribadi merasa beta sing nyenyak begitu, maksudnya tidur sing sono makan sing karena beta pikirnya begini kalau misalkan karena begini beta mungkin dari awal beta mungkin dari salah satu maksudnya mahasiswa yang notabene-nya adalah prodi pemerintahan, dan beta katong di kampus sering membicarakan soal politik, demokrasi dan lain sebagainya. Kayak tadi Kak Aja bilang bahwa BEM itu kalau misalkan misalkan fakultas fisik nih, kita kan fakultas fisik, jadi katong lebih bicara soal politik dan demokrasi itu katong berangkat dari desa gitu. Nah, beta mengkhawatirkan misalkan katong semua masuk momen 2024 nih, 2024 Februari, tapi SKPP itu dia jalan. Nah, itu beta khawatirkan. Kenapa dia jalan? Karena salah satu uluran tangan dari Bawaslu ke desa untuk menyelesaikan soal politik yang baik dan benar, demokrasi ya yang baik dan benar itu dari SKPP ini. Nah, kehadiran beta sekarang di sini bukan cuma sekedar datang sebagai ya mau sampaikan lalu mendengar lalu pulang, beta saya mau karena hasil dari apa yang beta ikuti selama beberapa kali pertemuan kegiatan dan sebagainya, dan hari ini beta berharap bahwa YPPM itu punya salah satu program inti yang dong lebih mensosialisasikan soal demokrasi dan politik di desa-desa itu kayak dong sampaikan pemahaman itu kepada masyarakat, karena katong mesti rubah dari situ. Katong hari ini mau bicara begini kayak politik, tapi kalau misalnya katong yang berangkat dari desa deh, katong kalau itu bagi beta adalah sesuatu yang paling jadi bagi beta begitu. Maksudnya beta berharap kayak BPM begitu punya salah satu program yang katong salur ke desa-desa begitu, yang misalkan dibutuhkan ya katong bisa bantu itu. Yang penting katong pun desa ya aman politik dan sebagainya. Umpang banget umpang. Sebelum mulai di sini ya. Sudah kita bagiin kan suara besar. Dari guru ke seram. Tadi sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa kenapa sampai diberi penguatan, pengetahuan tentang politik. Ini kan untuk bagaimana kita memberikan pengaruh edukatif kepada orang tua di sana. Jadi walaupun yang tadi teman-teman yang kiri ini sudah memberikan misalnya jangan ikut pemilihan karena kecewa dan lain sebagainya, itu kan artinya yang tadi ketemu sudah lagi sudah sampaikan bahwa itu adalah kebebasan orang mau pilih atau tidak, kan itu negara suatu juga dong, kebebasan berpendapat dan segala macam itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Jadi satunya diberi penguatan oleh Bawaslu, KPU dan lain sebagainya, apalagi ditambah dengan penguatan pengetahuan dari universitas. Ini kan menjadi bahan dasar kita untuk bagaimana jangan terlalu terperosok bahwa orang tua itu begitu karena pengaruh dari orang-orang yang memberikan pengaruh buruk. Tapi katong anak-anak yang sudah sekolah, apalagi sampai sudah pendidikan tinggi, semester ada, ini kan katong fungsi untuk memberikan orang penguatan pikir bahwa selamanya politik itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa politik sehat dan tidak sehat. Ini kan kita mengutip dari katong mantan bupati guru bahwa politik itu sangat seni daya. Jadi pola yang dimainkan sebenarnya sederhana, mulai dari politik uang dan segala macam ini. Katong pun tugas berat itu bagaimana mengatasi pola pikir bahwa uang seni dan segala macam itu tidak, bagaimana untuk membatasi katong di momen keluarga, apalagi untuk memecah belah dan segala macam itu kan, apalagi sampai jam ikut pilih karena kecewa karena usulan atau program yang katong masukkan kepada bakal caleg itu nanti dia sudah pilih realisasi akan tidak boleh untuk katong biarkan dorong untuk berpikir bahwa politik itu membunuh karakter, tidak boleh. Jadi fungsi daripada katong mendengarkan hasil diskusi begini kan katong pulang katong sampaikan bahwa kalaupun ada yang memberikan pengaruh ataupun masukan-masukan yang tidak sehat, itu kan nanti terserah dorang lah, kalau menurut itu terserah dorang. Makanya tadi kita tekankan untuk penerbo atau teman-teman relawan, karena relawan ini juga ini dorang akan dengan mudah masuk kepada ketumpulan itu untuk memberikan pengaruh buruk. Jadi
pilih kalau memangnya dia rasa bahwa dia yang bisa menang, dia akan memberikan pengaruh buruk. Iya, misalnya dia kerja dengan Ale. Kalau beta tahu Ale yang menang, mau bagaimana caranya untuk harus pengaruh. Dorong punya masa pilih yang main-main, boleh pilih karena dia nanti menang, dia kasih Ale apa dan segala macam. Ini kan pengaruh yang edukatif yang memang tidak baik untuk orang tua di sana. Jadi fungsi kontrol sebagai milenial, anak muda yang memang punya wawasan yang sudah lumayan mantap lah. Ini memberikan dong pencerahan juga bantu untuk keluar daripada hal-hal yang memang merugikan begitu. Terus untuk demokrasi sendiri, kita mau coba untuk menjelaskan bahwa kalau kita paham betul demokrasi itu kan sebenarnya demokrasi kan lembaga yang dibuat untuk merubah. Jadi kata lain dari demokrasi ini kan ini nggak tahu sama total terjadi perubahan sirkulasi elit masa pemilihan, itulah demokrasi yang dimana dilandaskan berdasarkan dengan hasil-hasil kajian atau undang-undang yang mengatur misalnya mau habis di masa jabatan ya berarti pemilihan baru, itulah namanya demokrasi. 2024 itu tidak ada terjadi hal-hal yang seperti yang teman-teman dong sudah sampaikan itu. Nah, kalau kita berbicara tentang demokrasi atau flashback kembali dulu itu kan saya ada sistem demokrasi, pemilu itu dipilih, pemilu itu MPR dong dari parlemen dong yang memilih. Nah sekarang dong sudah membebaskan katong untuk masyarakat memilih dengan sistem demokrasi itu. Nah tugas dan fungsi katong, nah bagaimana peran katong pemuda ini untuk mengawal demokrasi yang terjadi sekarang ini. Entah mau demokrasi itu sekarang lagi kondisi tidak baik atau baik. Nah itu fungsi dari katong sebagai anak muda untuk mengawal demokrasi yang terjadi sekarang ini. Nah kalau dari beta sih kalau untuk mengawal demokrasi itu bukan cuma mendekati momentum pemilu ini saja. Nah mengawal demokrasi itu mulai pasca pemilu ini sampai sudah sampai mereka terpilih sebagai pemimpin. Nah jadi fungsi pengawasan katong itu sebagai bagaimana menciptakan pemilu yang aman, yang tentram. Seperti yang tadi kita teman sampaikan itu, kita sepakat juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak mantan Bupati Burut ya, bahwa politik itu adalah seni. Nah bagaimana katong membiasakan atau katong membudayakan politik itu sebagai seni, entah dia mau mainkan dari A sampai Z, notnya itu do sampai mi begitu. Nah itu sebagai pembuka. Kemudian penutup. Nah kemudian yang tadi dia sampaikan itu, kita pikir apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Naya terkait dengan identitas geografis, terus identitas tidak sesuai. Nah itu dari KPU sudah mempermudah katong untuk ada sistem yang pindah memilih itu yang secara online itu. Jadi teman-teman dong kalau memang saya bisa memilih di tempat yang bersangkutan dong bisa mengurus surat pindah memilih dan bisa mendapatkan hak untuk memilih. Nah itu tinggal bagaimana peran katong, lagi-lagi katong harus banyak memberikan edukasi, sosialisasi kepada dong. Nah kemudian yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan, yang trauma, nah itu trauma yang saya mau memilih lah, lebih baik katong golput saja. Nah kalau katong mau berbicara Facebook begitu, lebih baik katong kembalikan saja ke zaman yang dulu yang dimana saya ada sistem demokrasi. Nah sekarang negara sudah mempermudah katong ini. Ini paling foto di atas meja. Kalau itu nanti dari Bawaslu. Kalau surat tugas nanti ya udah yang dikeluarkan Bawaslu. Tapi di dalamnya ada dia punya form di beta HP tapi persyaratan ya. Iya maksudnya beta itu. Untung ya kamu nanti bisa ketemu relawan. Aduh, orang namanya bilang galap. Galap. Atau baru mau bicara dengan kita serangan panjang.
Itu dia punya periode, punya selesai periode project gitu. Berarti pembebasan teman-teman yang menjadi apa terlibat dalam termasuk pemilu kali itu gimana gitu untuk keberlanjutan ya. Menurutnya adalah sebelum itu tidak masih per orang per home. Kenapa? Dia kayak banyak dulu kata saya yayasan bos dia Ical Mia emang gitu itu dengan dia punya tanda tangan dengan meterai kan itu langsung nanti di approve di submit ke apa Bawaslu provinsi baru nanti dong lihat tuh kapan berkas itu sudah memenuhi standar loh baru potong di sebelum submit ke nasional. Nah tapi ketentuan di dalam itu memuat tentang seluruh dana yang berkaitan dengan lembaga pemantauan melakukan pemantauan ini tidak dibebankan ke Bawaslu atau KPU karena dibebankan ke lembaga. Nah persoalannya ya saat itu dia fundingnya dia hidup survive berdasarkan funding gitu. Maka kita pikir kita harus membicarakan ini dengan baik dan benar dan memahami semua isi yang terkonsep di dalam pedoman pemantauan lembaga pemantauan pemilu itu supaya clear gitu. Karena semua ada satu kalau ketemu dalam minggu ini lain kalau awal minggu ini awal akhir minggu pokoknya kayak minggu ini di situ jika teman-teman mau kita akan mengagendakan konsultasi dengan Pak Ketua Bawaslu supaya clear gitu apakah secara personal atau teman-teman ini mau dibawa itu tadi enak supaya kenapa kemudian lembaga ini ada uang kemudian gitu datang Bawaslu itu ada uang untuk membiayai teman-teman punya daftar akomodasi karena pemantauan pemilu ini memang murni inisiatif dari teman-teman untuk melakukan pemantauan secara partisipatif dalam bingkai kelembagaan. Pemantauan PPS itu juga transportasi akomodasi dan lain-lain. Lalu itu bilang makanya sepakati mau ini jangan sekarang karena itu yang berat tapi butuh pendalaman, butuh pemahaman bersama. Apalagi ini di nanti saya pikir di luar itu. Kemarin mau lagi apa itu? Setiap bulan itu ada setiap pertemuan di hotel-hotel jadi teman-teman yang lain itu kira kalau kita juga alumni karena sama sekali tidak bergabung dengan SKPP jadi kita lebih suka dengan gabung muda yang mana memang orang muda lintas generasi itu dengan bakal calon legislatif muda yang mengambil peran di benar-benar salah satunya edukasi literasi itu memang juga sudah pernah dibahas maksudnya dan bagaimana produk dari sistem inklusif ini melahirkan sebuah gerakan yang bagaimana dia bisa mengangkat hak apalagi menjadi hak tentang kandidat semua tentang PS itu dipolitisasi menjadi sebuah gerakan hoax gitu ya maksudnya fitnah kegiatan penelitian itu yang menjadi catatan positif banyak orang dan juga kemarin juga Ketum di grup saja tahu bagaimana sih Ketum usahakan untuk apa yang Ketum sudah tuangkan capek-capek misalnya berita yang belum dirilis oleh teman-teman Ketum usahakan untuk sampai kepada ya itu kan betul-betul harus tersampaikan dan cuman nanti itu bisa diamankan jadi Ketum cari caranya lagi bagaimana untuk harus misalnya linknya Ketum share ataupun berbentuk apa segala macam itu betul-betul dibaca oleh teman-teman yang di luar sana apalagi media nih boleh saja Ketum upload misalnya di Instagram belum tentu juga kan semua orang itu sudah Ketum media belum jadi Ketum usahakan untuk bagaimana kalau Ketum buat juga misalnya kayak kalau Ketum bagikan di kampus-kampus Ketum di tempat nongkrong Ketum kasih
Jadi yang dari empati, tanggung jawab yang empati, yang dukung, tanggung jawab yang dukung, mungkin kalau YYN, yang di HN, tanggung jawab itu untuk menyebarkan. Jadi biar betul-betul dibantu oleh teman-teman mahasiswa. Jadi memang kalau pada prinsipnya itu kalau via website itu memang teman-teman ini kan biasa Itu kan rame sudah. ya. Bagaimana kalau di dalam momentum itu kita mulai semacam buat teman-teman dari Indonesia Muda gabung dengan KPU provinsi dan KPU kota buat gerakan Kasmas. Oh sudah. Kalau di tahun kemarin ya PPM Kasmasuk itu desain kampanye anti hoax bersama KPU, tapi jatuhnya karena dua kegiatan yang dikasih masuk itu periodenya sudah selesai. Nah ini yang baru juga ada tapi dia senggalan kayak begitu itu yang memang disarankan oleh KPU juga di wilayah kampus. Nah pesertanya itu teman-teman milenial, teman-teman yang tergabung dalam sebetulnya sering mengikuti Dempres ini. Nah itu yang teknisnya memang karena kita pikir masih jauh, toh kita lagi mempersiapkan untuk debat kandidat bacain dulu ini untuk pra koordinasinya kayak gitu. Tapi insya Allah hajatan-hajatan atau niat-niat yang sudah terschedule itu sudah ditulis sehingga teman-teman yang perlu khawatir karena setiap kali ketemu ada yang di checklist gitu, ada yang ketemu checklist minimal oh ini ada ketiknya, ini ada catatannya, ini ada rekomendasinya dan itu di follow up. Dan itu keren ya kalau seandainya itu terjadi kayak edukasi anti hoax selalu menyebarkan atau punya bukan saya apa istilahnya punya leaflet begitu saja sebenarnya itu hal sederhana itu ada kok sudah luar biasa itu media edukasi cuman takutnya leaflet itu dong pakai buat bungkus kacang atau kipas gitu dan sekarang gitu. Nah anggap saja kadang dapat ID cardnya apa ID card bukan kartu baca web itu kan anda hanya untuk lihat atau kipas atau apa. Atau kita kembali lagi ke buat kegiatan kemarin nih. Kalau sekarang KPU ada 2,2 kampus masuk lagi tuh dia punya kemana dia kemarin kan bikin demokrasi dan hoax kan. Nah ini bikin politik pemilu dengan kalau untuk desain kegiatannya itu sudah ada memang jadi dia lebih ke demokrasi lebih pemilu yang bersih gitu. Jadi tahun ini memang edukasi desain detail dan program Dempres ini itu sudah menuju ke bagaimana membangun sinergitas antara KPU, Bawaslu dengan orang muda ini dengan Ya,